Halo friend, kali ini Paimin akan membahas film tentang vampir sembelihot. Sangat direkomendasikan untuk masuk list tonton Anda sekalian ya. Langsung aja kita mulai. Film dimulai saat cowok bernama Cameron bangun tidur bersama cewek yang bernama Diane. Tapi ternyata itu cuma mimpi basahnya saja. Cameron sendiri bekerja di sebuah toko es krim. Dia bekerja dengan dua temannya. Cam sendiri tak begitu cocok dengan temannya yang gendut, tapi dia cocok dengan teman ceweknya yang bernama Liz. Nampaknya Liz ini suka dengan Cameron, tapi Cameron mempunyai gadis impian lain. Dan inilah gadis impian Cam, cewek sembelihot bernama Diane. Diam-diam Cameron ingin memfotonya, namun tiba-tiba datanglah Cat dan menangkap basah Cameron. HP-nya pun dibuang ke jalan. HP itu terlindas mobil dan rusak parah. Di malam hari, Cameron terduduk di kamar meratapi HP-nya yang rusak. Tiba-tiba, ia tak sengaja melihat jendela rumah yang ada di seberang kamarnya. Betapa terkejutnya dia saat melihat ada pemandangan indah di hadapannya. Biar gak mubazir, dia mematikan lampu kamar. Namun tiba-tiba, ibunya datang mengajaknya makan malam. Setelah ibunya pergi, dia ngintip lagi dan Cameron ketahuan oleh gadis itu. Saat makan malam bareng keluarga, tiba-tiba terdengar suara bel rumah. Dan saat Cameron mengintip dari lubang pintu, dia melihat tetangganya tadi. Tapi pas dibuka, ternyata Diane. Kemudian Diane mengajak Cam untuk makan pizza. Saat mereka sedang asik makan, tiba-tiba datanglah Martin, teman sekolah mereka. Tapi kedatangan Martin ini membuat Diane jadi bete. Mereka pun langsung pulang. Cameron pun bertanya kepada Diane, kenapa dia jadi bete dan gak suka dengan Martin. Ternyata Diane ini dulu suka dengan Martin, tapi dulu pas acara prom night mereka janjian kencan, dan Martin ini jadi nge-like saat ketemu Diane. Saat Diane datang menjemput Martin, dia malah gak keluar rumah. Diane dan Cam ini sahabatan, tapi diam-diam Cam jatuh cinta dengan Diane. Walaupun Diane hanya menganggap Cameron cuma sahabat. Di saat mereka sedang ngobrol, tiba-tiba tetangga Cam muncul lagi. Cameron jadi panik dan langsung kabur masuk rumah. Pas di dalam rumah, tetangga Cam tiba-tiba ada di kamarnya. Cameron pun panik karena wanita itu bisa masuk ke kamarnya. Di sini tetangganya menenangkan Cameron. Jadi gadis sembelihot ini bernama Victoria. Dia menjaga rumah tetangganya untuk sementara waktu saat tetangganya pergi berlibur. Cameron pun meminta Victoria untuk keluar dari kamarnya, takut ketahuan orang tuanya. Tapi Victoria meminta bantuan Cameron untuk menjadi sopirnya. Victoria pun mengancam jika Cam tidak membantunya, maka ia akan melapor kepada kedua orang tuanya kalau Cameron mengintip dia kemarin. Singkat cerita, Cameron pun membantu Victoria. Cam nyetir mobil dan mengantar Victoria menuju tempat tujuan. Mereka pun sampai di sebuah kantor. Victoria lalu masuk sendirian ke dalam. Dan yang terjadi, seorang satpam keluar dengan badan penuh darah. Dan ternyata Victoria adalah seekor vampir. Cam cuma bisa pasrah melihat fakta kalau Victoria ini seorang vampir. Setelah itu mereka pun pulang dengan Cam yang masih gemetaran. Saat sampai rumah, Cam diberikan sedikit kecupan, tapi tetap aja dia masih ketakutan. Keesokan harinya, ayahnya Cam memanggilnya karena mobilnya ada bercak noda darah. Cameron pun bingung mengarang cerita, dan tiba-tiba Victoria datang dan menjelaskan bahwa tadi malam Cameron mengantarnya belanja. Tanpa sengaja mobilnya menabrak seekor rusa. Walaupun alasannya terdengar aneh, tapi bapaknya percaya-percaya saja. Victoria juga minta izin pada ayahnya Cam untuk menjadikan Cam sebagai sopir pribadinya untuk mengantar dia kalau ada kebutuhan. Saat di tempat kerja, tiba-tiba Cam dihampiri oleh Martin. Dengan sangat semangat, Martin meminta tolong pada Cameron untuk membantunya mendapatkan hati Diane. Martin mengakui bahwa dirinya telah salah pada waktu itu. Martin terlalu terpukau melihat kecantikan Diane. Jadi Martin minta tolong pada Cameron untuk membantunya bisa berbaikan lagi dengan Diane. Sebenarnya Cam gak mau membantu, tapi Cam tetap menyampaikan hal itu pada Diane. Di sini Diane cerita kalau dia juga suka dengan Martin. Diane bilang akan memberikan kesempatan kedua pada Martin. Di malam harinya, Cameron kembali menjadi sopir Victoria. Kali ini Cam lebih tenang karena dia sudah tahu kalau Victoria seekor vampir. Target kali ini ada di sebuah pabrik. Seperti biasa, Cam disuruh menunggu di mobil. Sementara Victoria dengan santuy menaiki tangga mencari mangsanya. Dan tiba-tiba tubuh korban Victoria jatuh dan jendela mobilnya kena cipratan darah. Cameron pun mampir ke pom untuk membersihkan jendela mobil bapaknya. Di sini Cam masih shock dengan kejadian yang baru terjadi. Saat Cam di kamar, tiba-tiba Victoria nongol di sebelahnya. Di sini Victoria menjelaskan kenapa dia mengejar orang-orang itu. Jadi Victoria sudah hidup selama 247 tahun. Dia ingin menghabisi keturunan vampir yang jahat,
yang telah menghabisi tuannya dan kekasihnya. Di pagi hari, Cameron terbangun dengan Martin sudah berada di kamarnya. Martin minta tolong pada Cameron untuk membantunya menyusun kata-kata saat bertemu dengan Diane. Martin ini memang orang rada aneh, suka ngelek ketika ketemu dengan Diane. Siang harinya, Cam bilang ke Diane kalau Martin mau bertemu. Dari kejauhan, si gendut dan Liz melihat Cameron bersama Diane. Malam harinya, Cam kembali menemui Victoria untuk berburu vampir. Mereka datang ke sebuah gudang. Kali ini, Cam terlihat sangat antusias. Victoria pun menelusuri lantai bawah dan mencari di mana keberadaan vampir yang ia incar. Ternyata, vampir kali ini adalah seorang kakek-kakek. Vampir ini sempat memberikan perlawanan dengan menggunakan pistol, tapi Victoria masih bisa melawan. Walaupun Cam hampir saja ketembak. Mereka pun pulang ke rumah. Cam meminta tolong pada Victoria untuk menjemputnya besok, agar bisa punya alasan saat menemani Martin kencan dengan Diane. Di tempat kerja, Liz mengajak Cameron untuk nonton band. Namun Cam tak terlalu minat, jadi dia menolak dengan cara halus. Sehingga cerita, Cam membantu Martin dan Diane supaya mereka bisa kembali kencan. Suasana sungguh sangat canggung, karena Martin gak bisa memulai pembicaraan. Dengan terpaksa, Cameron harus jadi moderator untuk mereka. Tak lama, Victoria datang menjemput Cameron. Dia pun pergi meninggalkan Martin dan Diane. Cam lalu curhat pada Victoria kalau dia menyukai Diane, tapi dia hanya bisa mencintai dalam diam. Malam harinya, Victoria membantu Cameron memberi pelajaran pada Chad yang sudah membuli dirinya selama ini. Chad dan Cameron disuruh baku hantam. Chad dengan mudah memberikan bokem pada Cameron. Dia pun babak belur. Victoria lalu memberikan saran untuk mengajar Chad di tulang rusuknya. Setelah mengikuti arahan Victoria, Cam pun berhasil mengalahkan Chad. Namun badannya jadi sakit semua. Victoria lalu memberikan setetes darahnya pada Cameron agar luka-luka Cam bisa sembuh dengan cepat. Efek meminum darah Victoria membuat Cam jadi sanguek. Dia pun membayangkan tubuh Diane. Tiba-tiba, Victoria nongol dan ingin membantu Cam untuk melepaskan hasratnya. Dia juga bilang kalau Diane tidak cocok dengannya. Baru juga pemanasan, tiba-tiba bapaknya Cameron masuk kamar. Melihat anaknya sedang adu mekanik, bapaknya pun keluar kamar. Karena sangat kentang, Victoria pun diusir oleh Cameron. Keesokan harinya, bapaknya Cameron tersenyum bangga. Di tempat lain, Victoria diam-diam mengunjungi Diane di tempat kerjanya. Di toko es krim, Cam curhat pada Liz kalau dia disukai Victoria, namun dia suka dengan Diane. Lalu Liz kembali mengingatkan Cameron untuk pergi kencan bersamanya. Cam yang tak enak hati akhirnya menuruti permintaan Liz. Di malam hari, Cam siap-siap pergi kencan dengan Liz. Tapi tiba-tiba, bapaknya masuk ke kamar. Ayahnya lalu memberikan beberapa saran untuk Cameron. Tak cuma itu, bapaknya juga memberikan sutra dan uang jajan. Saat Cameron mau pergi, dia merasa aneh karena melihat mobil Diane terparkir di depan rumah Victoria. Dia pun mengendap-endap mengintip ke rumah Victoria. Dan ternyata, Diane terlihat mesra dengan Victoria. Karena penasaran, Cam pergi ke kamarnya untuk ngintip. Dan yang dilihat Cam adalah Diane sedang adu apem legit dengan Victoria. Di sisi lain, Liz dibiarkan menunggu oleh Cam. Pagi harinya, Cam gak suka dengan apa yang dilakukan Victoria pada Diane. Tapi, Victoria justru mengancam balik. Untuk menjauhkan Diane dari Victoria, Cam pun akan membantu Martin agar bisa dekat dengan Diane lagi. Dia pun mempunyai ide. Saat Martin dan Diane ketemu, mereka bisa ngobrol dengan lancar. Kini Martin dibantu oleh Cameron lewat headset. Jadi, Martin akan berbicara apapun yang Cameron katakan. Walaupun sebenarnya Diane tahu kalau yang ngomong adalah Cameron. Obrolan mereka pun berhasil mengalir begitu saja. Sampai akhirnya, Martin mengajak Diane ke tengah hutan untuk adu mekanik. Cameron yang cemburu, dia buru-buru membuntuti mereka. Saat sampai di sana, Martin sudah digigit oleh Diane. Ternyata Diane juga seekor vampir. Cam lalu lari ketakutan. Namun, tiba-tiba Diane datang dan menjelaskan semuanya. Dia bilang Martin masih hidup. Dia hanya berubah jadi lebih kuat saja. Disinilah Diane menceritakan kalau sebenarnya dia seekor vampir. Diane sudah hidup selama ratusan tahun. Dia juga selalu hidup berpindah-pindah. Di sini Diane juga bilang kalau dia memiliki perasaan yang sama pada Cameron. Namun, mereka tak bisa hidup bersama karena Diane adalah seekor vampir yang hidup lama dan Cam adalah manusia biasa. Diane pun memberikan kecupan kepada Cam. Ternyata, Diane adalah vampir terakhir yang akan dihabisi oleh Victoria. Di sini Cam dijadikan umpan untuk memanggil Diane. Mencium ada yang tidak beres, Diane pun datang untuk menyelamatkan Cam. Dan akhirnya di sana terjadilah baku hantam antar vampir semblehot. Cameron mencoba membantu Diane, namun dia gak berguna sama sekali. Pada akhirnya Victoria terpojok, dan Diane pun menjelaskan kisah masa lalu yang tidak diketahui oleh Victoria.
Intinya Dayan masih saudara dengan Victoria karena dia dulu pernah ditolong tuannya Victoria dan dia pernah meminum darah tuannya Victoria. Akhirnya Dayan dan Victoria baikan. Mereka cuma salah paham selama ratusan tahun. Setelah itu, Dayan dan Victoria pamitan pada camp karena mereka harus melanjutkan perjalanan dan pindah dari kota itu. Dan film pun selesai. Pesan dari film ini adalah vampir tak selamanya menyeramkan. See you, jangan lupa subscribe dan sehat-sehat selalu ya.